Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Toxic Apocalypse. Film ini menceritakan sebuah komet secara tidak sengaja melintasi jalur bumi. Amerika Serikat mengirimkan sebuah persenjataan nuklirnya untuk meledakannya sebelum dampak yang akan menghancurkan planet ini. Sayangnya, jika asteroid dihancurkan, puing-puing melanjutkan lintasannya dan puing-puing tersebut tiba di bumi, lalu menghancurkan beberapa kota. Puing-puing asteroid dapat mencemari air dan membuatnya mematikan jika manusia meminumnya. Qu'arrivera-t-il si nous échouons? Si nous échouons, toutes les unités locales se tiennent prêtes à intervenir. Dans ce cas, allons-y. Déclenchez la phase de lancement. Lancement effectué. Monsieur le Président, nous avons un problème. A-t-on atteint la cible? Oui, monsieur. Mais les débris de la comète se sont changés en une pluie de météorites. Et elle se dirige tout droit sur la Terre. Pada malam hari, sepasang suami istri bernama David dan Kate sedang tidur. Di saat mereka tertidur pulas, ada sebuah ledakan yang sangat besar. Dan mereka mengira itu adalah gempa bumi. Lalu, seorang anak gadis bernama Allison menghampiri mereka dan memberitahu mereka bahwa ia melihat kilatan hebat di dekat lembah api. Sang ayah mencoba menenangkannya bahwa itu hanyalah kilatan panas dan menyuruh Allison untuk kembali ke kamar tidurnya. Setelah itu, teman David bernama Marcus meneleponnya dan menyuruh David untuk pergi ke kantornya karena keadaan yang darurat. Setelah itu, David segera bergegas untuk pergi ke kantornya dan menemui temannya Marcus. Marc, qu'est-ce qui se passe? Setelah itu, David segera bergegas untuk pergi ke kantornya dan menemui temannya Marcus. Setelah sampai di sana, David mencari keberadaan Marcus. Marc? Marc, tu es là? Ternyata Oh, Marcus tu m'entends? berada di sebuah ruang dan mengagetkan David. Karena keadaannya yang sudah parah. Marcus terus-menerus batuk dan kejang-kejang, hingga dia mengeluarkan busa putih pada mulutnya seperti orang yang sedang keracunan. Tak lama setelah itu, datanglah petugas lain yang akan memeriksa dan menangani Marcus. David melihat sedikit genangan air di lantai ruangan tempat Marcus tadi berada. Lalu David menelpon istrinya Kate untuk memberitahunya agar tidak meminum air keran. Ne buvez surtout pas l'eau du robinet, il y a un gros souci. Quoi? Pas d'eau? Non, surtout pas. Mais pourquoi? Je sais pas encore exactement, mais n'y touchez pas, je rentre le plus vite possible. Alison, tu viens me voir ce verre? Kate! Non, chérie, ça va? Alison, S'il te plaît, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Kate! Saat petugas itu sedang memeriksa Marcus, terlihat ratusan asteroid yang menghantam dan menghancurkan bangunan-bangunan. David bergegas pulang untuk menemui istri dan putrinya.
Saat di perjalanan, David menelpon temannya bernama Sam untuk menanyakan keadaannya dan menanyakan mengapa air jadi beracun. Sam memberitahukan bahwa air yang ada di Vegas dan Los Angeles diperkirakan besok akan terkontaminasi beracun. Tetapi sumber utamanya adalah Danau Mead. Air-air tersebut mematikan hingga 10 hari setelah dikonsumsi, dan itu tergantung pada antibodi seseorang. Saat ini, Sam akan fokus untuk mencari penawar atau obat untuk racun ini. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba jaringan ponselnya terputus. Saat David tiba di daerah rumahnya, ia dihentikan oleh beberapa petugas karena daerah tersebut sudah menjadi zona karantina. David terus memaksa masuk karena ingin menemui istri dan putrinya. Namun petugas terus melarangnya. David melihat istri dan putrinya dibawa oleh petugas dalam mobil dan istrinya terus memanggil David. Petugas membawa Kate dan Allison untuk ditangani lebih lanjut karena Allison sudah meminum air beracun itu. Saat hari mulai siang, David berjalan ke tempat di mana putrinya dikarantina. Saat di perjalanan, dia menemukan seorang wanita yang terbaring di jalan dan terus-menerus batuk. David melihat ada gelas air di samping wanita tersebut. David mengira wanita itu meminum air beracun dan David menyuntikkan obat yang ia ambil pada saat perawatan Marcus. Wanita itu pingsan dan David membawanya ke dalam mobil milik wanita itu. Lalu mereka pergi ke Vegas. Di tengah perjalanan, wanita itu terbangun dan merasa ketakutan melihat David, namun David mencoba untuk menenangkannya dan menjelaskannya. On va à Las Vegas et ensuite je vous promets de vous la rendre. D'accord? Arrêtez-vous! Pourquoi? Pour un truc urgent! Ok, je m'arrête. Saat mereka masih di perjalanan, tiba-tiba hujan asteroid terjadi lagi, membuat mereka sangat panik dan sialnya juga mobil yang mereka gunakan mesinnya mati. Mereka bergegas keluar dari mobil dan terus berlari. Tak lama setelah mereka keluar dari mobil, mobil tersebut dihantam oleh asteroid dan membuatnya meledak. Saat mereka telah sampai di atas bukit, mereka melihat hujan asteroid yang membuat kota Vegas hampir hancur. David sangat sedih dan merasa hancur melihat keadaan sekarang, dan ia teringat istri dan putrinya yang belum sempat ia lihat keadaannya. Mereka beristirahat di sebuah tempat karena tubuh Lynn kembali kesakitan akibat reaksi racun itu. David segera menyuntikkan obat penawar kepada Lynn. Terdengar ada orang lain, lalu David menutupi Lynn dengan kardus dan David bersembunyi. Dua orang laki-laki itu melihat kaki Lynn. Mereka mengecek Lynn apakah masih hidup atau tidak. David mengalihkan perhatian mereka. Tak lama setelah itu, datang satu mobil yang berisi polisi. Lalu terjadi penembakan antara dua orang asing tadi dengan polisi. FBI! Sortez les mains derrière la tête! Setelah dua orang asing itu pergi, David dan Lynn menghampiri polisi tersebut dan mereka meminta bantuan untuk bisa pergi ke Los Angeles mencari keluarga David. Lalu David dan Lynn berangkat dengan mereka dengan tawaran air bersih.
Polisi itu memberitahu bahwa sebuah komet akan menghancurkan kota dari Los Angeles dalam 3 hari. Karena mereka turun dari mobil, mereka terus berjalan dan beristirahat di pinggir jalan karena Lynn merasa sangat lemah. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba datang seorang nenek tua, membangunkan Lynn dan memberinya minum. Bisa. Seigneur, oh la pauvre. Allez. Nenek tua itu menyuruh mereka untuk ikut pergi dengannya. Setelah sampai di tempat yang nenek itu tuju, David melihat banyak orang yang sedang tertidur. David menanyakan apakah ada istri dan putrinya. Lalu nenek itu menjawab, mungkin mereka di tempat kamp pengungsi lain, dan menyuruh David untuk istirahat di tempatnya pada malam ini. Karena David sangat mengkhawatirkan Allison, ia sampai memimpikannya. Saat hari sudah siang, David dan Lynn mendengar ada orang meminta tolong. Mereka segera menemui orang itu. David melihat ada seorang anak yang mengalami serangan racun lagi. David membaringkan anak itu di lantai dan menyuntikkan obat untuk menghentikan kejangnya, namun tidak memberikan efek dan terus kejang-kejang. David memberitahu ibu dari anak itu bahwa ada obat, namun belum diuji, dan ibunya pun membolehkan David untuk memberikan obat itu. Dan akhirnya anak itu kembali sadar. Il faut qu'on la force, on n'a pas le choix. Allez, ouvre, s'il te plaît, ouvre. Voilà. Très bien. Ah, tout doux, tout doux. C'est bien, Madeleine. Oh, ma chérie. Oh, je t'en prie, allez. Ouvre les yeux, ma puce, ouvre les yeux. Oh, allez, Madeleine, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Reste avec Madeleine, allez, Madeleine, réveille-toi. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Oh, merci. David dan Lynn berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh ibu dari anak tadi, yaitu di pegunungan timur laut Los Angeles, tempat karantina yang lain. Saat di perjalanan, Lynn kembali kesakitan. David memberikannya obat, namun Lynn menolak karena obat itu untuk diberikan kepada putrinya David. Karena Lynn sudah sangat parah sampai ia meninggal dunia. David tidak tega membiarkannya sendiri, tapi David harus mencari keluarganya dan meninggalkan Lynn sendirian. David terus mencari jalan agar bisa sampai di puncak dan bisa menemukan keluarganya. David membajak tebing dan sampai di puncak. Faut que j'y arrive.
Ia terus mencari dan akhirnya ia melihat istrinya berlari ke arahnya. Kate! David, je t'ai entendu crier oh. David dan Kate sangat senang karena bisa bertemu lagi. David langsung melihat keadaan Allison yang sedang kesakitan. Allison! Chérie, ça va aller. Kate, maintiens-la. Allez, ma puce. Chérie, Faut que tu boives ce que je t'ai amené. C'est pour que tu guérisses. Ia memberikan obat yang ia bawa. Juré. Allez. Allison. Keadaan Allison menjadi semakin membaik. Tak lama setelah itu, terjadi lagi hujan asteroid yang terus-menerus merusak bumi. Mereka saling menguatkan satu sama lain dan mereka melihat komet dari angkasa yang akan menghantam bumi. Kota menjadi hancur. Namun mereka selamat. Tim evakuasi datang dan langsung membawa mereka pergi. Mereka semua menangis bahagia. Film ini berakhir dengan kisah yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.